Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadila Delendra. I am from Group 1. I will explain the material history of aircraft. The inventor of the airplane has a big role in the very important means of the transportation in the world. The inventor of the plane has a historical story to know in the textbook and even world history record. The inventor of this vehicle came from the United States, namely Wilbur Wright and the Arthur Wright. The Wright brothers made their first experiment as a simple homemade plane called the Wright Flyer in 1903. Penemu pesawat terbang itu sangat berperan penting dalam dunia, terutama dunia transportasi. Penemu pesawat terbang ditemukan di Amerika Serikat, yaitu Wilbur Wright dan Arthur Wright. Wright bersaudara ini melakukan percobaan pertama kali menggunakan pesawat sederhana buatannya sendiri, yaitu pada tahun 1903. The dream of flying is as old making itself. However, the concept of the airplane has only been around for 2 countries. Before that time, men and women tried to navigate the airplane into the bears. Jadi, pada abad kedua, manusia itu memiliki keinginan ingin terbang seperti burung. Karena mereka memiliki keinginan seperti itu, seorang pria dan wanita mencoba mengarungi udara dengan meniru atau membuat replika seperti burung. Mereka membangun sayap untuk diikat ke lengan atau mesin, dan mereka mengepak sayapnya, yang disebut dengan ornithopters. Seperti yang dilakukannya, rencana tersebut bagus, dan mereka menunjukkan konsep itu berhasil. Setelah diciptakannya alat terbang pertama, terdapat permasalahan. Tetapi prinsip kerja alat terbang pertama tersebut telah bagus, karena bisa membuat orang terbang seperti burung. Pada tahun 1738, beberapa astronaut melakukan penerbangan yang berani dan tidak terkendalikan dengan balon yang lebih ringan dari udara, atau yang disebut dengan balon udara. Balon tersebut diisi dengan udara panas atau gas hidrogen. Tetapi hal tersebut tidak praktis karena balon udara terbang mengikuti arah angin yang bertiup, dan arahnya tidak bisa kita kendalikan. Setelah pergantian abad ke-19, baronet Inggris membuat mesin terbang dengan sayap tetap, sistem propulsi, dan permukaan kontrol yang dapat digerakkan. Ini adalah konsep dasar dari pesawat terbang. George Cayley membuat pesawat terbang pertama yang sebenarnya berbentuk seperti layang-layang, di mana dipasang pada tongkat di ekornya dan bisa digerakkan. Idenya tersebut berhasil, dan dari hasil pesawat layang pertama sederhana itu bisa mengembangkan mesin luar biasa yang kita rasakan pada saat ini, yaitu bentuk mesin awal dari sebuah pesawat. George Cayley merupakan seorang bangsawan yang lahir pada tahun 1773. Beliau tinggal di Yorkshire dan merupakan seorang pelajar yang pintar. Dia menghabiskan waktunya untuk melakukan permasalahan teknik, sosial, dan politik di Inggris. Namun ketertarikan terbesarnya itu yaitu mengenai penerbangan, yang mana menggunakan media lebih berat di udara
Dan pada tahun 1799, George Cayley mencetuskan konsep dari pesawat udara modern yang kita rasakan pada saat ini. Jadi pada tahun 1804, Cayley merancang, membangun dan menerbangkan sebuah glider ukuran kecil yang telah dilengkapi dengan waxed wing yang berbentuk horizontal, vertikal, yang dapat menyesuaikan acuan seperti pesawat udara pada saat ini. Pada tahun 1868 merupakan momen yang sangat bersejarah untuk dunia penerbangan dan perkembangan teknologi pesawat udara. Karena pada tahun 1868 ditemukannya aileron oleh W.P.M. Boulton. Aileron ini merupakan alat pengendali penerbangan. Aileron ini dipublikasikan pada tahun 1864. Walaupun sistem kontrol aileron ini ditemukan oleh Boulton terbukti berfungsi dengan baik. Namun, pada saat itu orang-orang kurang paham dengan aspek dari aileron tersebut, sehingga yang dia rancang tidak pernah berhasil terbang. Jadi, pada tahun 1868, dia melakukan perancangan ulang dan pesawat berhasil terbang. Pada tahun 1903, untuk pertama kalinya, dua bersaudara yaitu Orville dan Wilbur Wright terbang dengan pesawat biplane. Kedua bersaudara tersebut telah menaruh perhatian terhadap dunia penerbangan sejak kecil. Tepatnya pada tanggal 17 Desember 1903, mereka melakukan penerbangan pertama di Kitty Hawk dengan pesawat terbangnya yang telah dilengkapi dengan mesin berbahan bakar bensin selama 12 detik dan menempuh jarak 37 meter. Tahun-tahun tersebut merupakan momen yang sangat bersejarah, terutama di dunia perkembangan pesawat udara. Sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang berjasa dan berkontribusi dalam perkembangan teknologi pesawat, seperti Abbas Furness dari Andalusia yang merupakan orang pertama yang mencoba terbang dengan alat seperti sayap pada abad ke-9. Namun sangat disayangkan tidak ditemukannya catatan tentang penerbangannya, sehingga yang terkenal pada saat ini yaitu dua bersaudara Orville dan Wilbur. Karena kedua bersaudara tersebut, kita dapat merasakan pesawat. Okay, my name is Yuni Kartikasari. I will explain about the concept of physics in airplane. How do planes fly? Airplanes can go up or fly using Bernoulli's principles. Bernoulli's principles state that the higher the velocity of the fluid, the smaller the pressure, so that there is a difference between the air pressure under the wing and the air pressure above the wing. That principle creates lift. One of the factors that causes aircraft to fly is the presence of wings. The shape of the airplane's wings is curved and the front is thicker than the rear. This wing shape is called an aerofoil. The shape of the wings is the same as the bird's wings. Birds can fly if they flap their wings and air flows on both sides of the wings. Jadi, saya akan menjelaskan konsep fisika dalam pesawat terbang. Bagaimana pesawat bisa terbang? Pesawat bisa naik ke atas atau terbang itu menerapkan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan jika semakin tinggi kecepatan fluida, maka tekanan akan semakin kecil. Jadi, ada perbedaan antara tekanan udara di bawah sayap dengan tekanan udara di atas sayap. Prinsip itu yang menciptakan gaya angkat. Salah satu faktor yang menyebabkan pesawat bisa terbang adalah adanya sayap.
bentuk sayap pesawat melengkung dan bagian depannya lebih tebal daripada bagian belakangnya. Bentuk sayap ini disebut aerofoil. Sama sih bentuk sayapnya dengan sayap burung. Burung bisa terbang jika mengepakkan sayapnya dan udara mengalir pada kedua sisi sayap burung. Balik lagi ke sayap pesawat. Bagian depan sayap pesawat itu dirancang melengkung ke atas. Jadi udara yang mengalir dari bawah bertumpukan dengan yang di atas. Seperti air yang mengalir dari pipa besar ke pipa yang sempit. Akibatnya, kecepatan udara di atas sayap meningkat. Karena kecepatannya meningkat, maka tekanan udara menjadi kecil. Kebalikannya, jika kecepatan udara di bawah sayap lebih rendah, maka tekanannya lebih besar. Karena peristiwa ini, pesawat bisa naik ke atas. Okay, next, Newton's third law. Newton's third law is also one of the concepts of physics on planes. The sound of Newton's third law is, if the first object exerts a force on the second object, the second object will exert a force on the first object which is the same magnitude, but in the opposite direction. Now, Newton's third law is applied to the force that appears on the underside of the wing, which is equal to the force exerted by the wing to bend air. The aerofoil-shaped wings allow air to flow upwards so that more air is exhaled downward. So, this is an application of Newton's third law that the air is blown down by the wing. Then the air under the wing will give an upward push. Nah, selain dari prinsip Bernoulli, hukum ketiga Newton juga salah satu konsep fisika pada pesawat. Bunyi dari hukum ketiga Newton adalah, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ketiga Newton diterapkan pada gaya yang muncul pada bagian bawah sayap yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan sayap untuk membelokkan udara. Sayap yang berbentuk aerofoil membuat udara yang mengalir ke atas sehingga lebih banyak udara yang dihembuskan ke arah bawah. Jadi, ini merupakan penerapan hukum ketiga Newton bahwa udara yang dihembuskan ke bawah oleh sayap, maka udara di bawah sayap akan memberi dorongan ke atas. Okay, next, measure the speed of an airplane using a pitot tube. The pitot tube is used to measure airflow velocity using the Bernoulli equation. This tube has two types of holes. One hole is connected to a pipe with a closed end. The air in the pipe becomes still. The other hole contains air that is in contact with moving air. The difference in air pressure in the two holes depends on the airflow velocity relative to the tube. Selanjutnya, mengukur kecepatan pesawat dengan menggunakan tabung pitot. Tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Tabung ini memiliki dua jenis lubang. Satu lubang dihubungkan dengan pipa yang tertutup ujungnya. Udara dalam pipa tersebut menjadi diam. Lubang lainnya berisi udara yang bersentuhan dengan udara yang bergerak. Perbedaan tekanan udara dalam dua lubang tersebut bergantung pada kecepatan aliran udara relatif terhadap tabung. Kalau kita lihat di sejumlah bodi pesawat, kita akan amati sejumlah tabung logam yang menonjol dan menghadap ke depan. Itulah tabung pitot. Tabung tersebut digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara terhadap pesawat, yang artinya mengukur kecepatan pesawat terhadap bumi. Okay, next, the function of the curve on the plane. Wingtip is the indentation of the wingtip of the aircraft. One of the purposes of using a wingtip is to read the strike by the edges of the wingtips. At the end of the wing, the boundary plane between solid and fluid vortices occur, which pass the wing downward. This resulted in the left force on the plane slightly inhibited. The vortex at the tip of the wing can be minimized by making an indentation at the tip of the wing, creating a wingtip. The reduction in drag result in efficient use of fuel. Selanjutnya, fungsi kurva di pesawat. Wingtip adalah lekukan pada ujung sayap pesawat.
Salah satu tujuan penggunaan wingtip adalah mengurangi gaya hambat oleh pusaran udara di ujung sayap. Di ujung sayap, bidang atas antara benda padat dengan fluida terjadi pusaran udara, yang arah alirannya mendorong sayap ke arah bawah. Ini mengakibatkan gaya angkat pada pesawat sedikit terhambat. Pusaran udara di ujung sayap dapat diperkecil dengan membuat lekukan di ujung sayap. Pengurangan gaya hambat tersebut berakibat efisiensi penggunaan bahan bakar. Wingtip juga memberi tambahan stabilitas vertikal pada sayap. Umumnya, stabilitas vertikal hanya berasal dari bagian tegak di ekor pesawat. Karena posisi wingtip pada dua sayap hampir vertikal, maka wingtip memberi tambahan stabilitas vertikal pada pesawat. Next, why should the airplane's window be oval? Initially, the plane window is rectangular, but has a very large stress concentration at the edges, because it is pointed. In the end, the airplane's window design was changed, no longer contain sharp edges, and now the airplane's window is circular or oval in shape. With this design, the stress in the window holes is almost evenly distributed, and the location is stressed too high. Jadi, mengapa jendela pesawat harus oval? Awalnya jendela pesawat berbentuk segi empat, namun memiliki konsentrasi stres sangat besar pada ujung-ujungnya karena runcing. Pada akhirnya, desain jendela pesawat diubah, tidak lagi mengandung bagian yang runcing, dan sekarang jendela pesawat berbentuk lingkaran atau oval. Dengan desain ini, maka stres pada lubang jendela tersebar hampir merata dan tidak ada lokasi yang memiliki stres terlampau tinggi. Okay, next, calculation when the plane has arrived at the runway. The runway during braking and avoid slipping. It deflects the airflow over the wing, air hitting the top of the wing. This deflection causes the air momentum above the wing to change, from what originally had a straight backward direction to turn upwards. Thus a change in momentum appears, and a force appears in the same direction as the direction of change in momentum. The direction of the force is slightly tilted down to back. This force can be described as two components, a downward vertical component and a backward horizontal component. The downward vertical component provides additional compressive forces to the ground in addition to gravity. The backward horizontal component results in a deceleration of the plane with a downward force due to the deflection of the air. The aircraft can be firmly stuck on. Perhitungan saat pesawat telah sampai di landasan. Defleksi ini menyebabkan momentum udara di atas sayap berubah dari yang semula memiliki arah lurus ke belakang menjadi membelok ke atas. Dengan demikian muncul perubahan momentum dan muncul gaya yang arahnya sama dengan arah perubahan momentum. Arah gaya tersebut adalah agak miring bawah ke belakang. Gaya ini dapat diuraikan atas dua komponen vertikal ke bawah dan komponen horizontal ke belakang. Komponen vertikal ke bawah menghasilkan gaya tekan tambahan ke tanah selain gaya berat. Komponen horizontal ke belakang menghasilkan perlambatan pada pesawat. Next, indentation of the airplane's wing when it wants to land. What is the use of this bending? The first is to deflect the airflow under the wing, air hitting the underside of the wing. This deflection causes the air momentum under the wing to change, from what originally had a straight backward direction to turn downwards. Thus a change in momentum appears. According to Newton's second law, a change in momentum produces a force in the same direction as the direction of change in momentum. So, bending the air under the wings produces a force on the wing which is tilted slightly up to back. This force can be described by two components, a vertical component upward and a horizontal component backward. The vertical component upward creates additional lift on the plane. The backward horizontal component results in a deceleration of the plane. Nah, dan yang terakhir, lakukan sayap pesawat saat ingin mendarat. Apa guna pembengkokan tersebut? Pertama adalah membelokkan aliran udara di bawah sayap, udara yang menabrak sisi bawah sayap.
Pembelokan tersebut menyebabkan momentum udara di bawah sayap berubah dari yang semula memiliki arah lurus ke belakang menjadi membelok ke bawah. Dengan demikian muncul perubahan momentum. Menurut hukum kedua Newton, perubahan momentum menghasilkan gaya yang arahnya sama dengan arah perubahan momentum. Jadi, pembelokan udara di bawah sayap menghasilkan gaya pada sayap yang arahnya agak miring atas ke belakang. Gaya ini dapat diuraikan atas dua komponen vertikal ke atas dan komponen horizontal ke belakang. Komponen vertikal ke atas menghasilkan gaya angkat tambahan pada pesawat. Komponen horizontal ke belakang menghasilkan perlambatan pada pesawat. Dengan adanya gaya ke atas akibat pembelokan udara tersebut, maka pesawat dapat tetap terangkat meskipun kecepatannya sudah cukup rendah. Saat pendaratan, kecepatan pesawat sekitar 150 yang setara dengan 278 km per jam. Kalau sayap tidak dibengkokkan, maka dengan kecepatan yang rendah tersebut, pesawat akan mengalami penurunan ketinggian secara drastis karena gaya berat lebih besar daripada gaya angkat. Saat cruising sendiri, kecepatan pesawat dapat mencapai 900 km per jam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja pesawat agar bisa terbang. Yang pertama yaitu penampang airfoil. Gaya angkat pada suatu pesawat dapat terjadi karena adanya aliran udara yang bisa melewati bagian atas dan bagian bawah di sekitar airfoil. Saat pesawat sedang terbang, akan ada aliran udara yang melewati bagian atas dan bagian bawah dari airfoil. Peran penampang airfoil memiliki andil yang sangat besar karena dengan adanya airfoil, jalannya udara menjadi lebih baik dan gaya angkat pesawat akan terjadi dengan sangat baik. Adanya perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawahlah yang menimbulkan gaya angkat pada pesawat. Gaya angkat pesawatlah yang menyebabkan pesawat bisa terbang dan mengendara dengan bebas. Yang kedua yaitu tenaga penggerak. Untuk bisa melakukan pergerakan ke arah depan saat berada di udara ataupun di darat, pesawat memerlukan gerak untuk daya dorong. Peran tenaga penggerak atau mesin engine sangatlah penting. Daya gerak yang dihasilkan tenaga penggerak sering disebut dengan nama thrust, dan ada juga beberapa jenis engine pesawat seperti piston engine, turboshaft engine, turboprop engine, turbofan engine, dan turbojet engine. Semua jenis engine pesawat harus dapat bekerja dengan baik dan pesawat sangat mengandalkan mesin penggerak atau tenaga penggerak untuk melakukan penerbangan. Yang ketiga yaitu bidang kendali. Saat pesawat digerakkan, tentu harus dibutuhkan sebuah bidang kendali yang bisa mengatur pesawat saat akan berbelok, menungkik, atau berbalik. Dan bidang kendali pilot sering disebut dengan nama control surface. Bidang kendali utama pesawat adalah bidang yang mengatur kendali pesawat saat berada di udara, dan kendali ini dilakukan oleh seorang pilot. Semua elektron yang dihasilkan akan menghasilkan sebuah kendali pesawat yang baik, dan kinerja seorang pilot sangat penting dalam sistem kendali pesawat karena pilotlah yang mengemudikan pesawat serta bisa menentukan arah yang ingin dilakukan pesawat saat penerbangan di udara. Yang keempat yaitu elevator pesawat. Elevator pesawat terbang memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pesawat terbang karena dengan elevator semua penerbangan pesawat dapat terjadi dengan sangat mulus. Rudder menjadi salah satu bagian yang terletak pada bagian ekor pesawat, dan rudder digunakan untuk melakukan belok saat berada di udara dan pergerakannya di area sumbu vertikal pesawat. Rudder dikendalikan oleh pilot melalui rudder padahal yang terletak pada ruang kokpit pesawat, dan penggunaan pedal ini harus dijalankan oleh seorang pilot. Semua udara komplementer yang terjadi di udara akan dapat dilewati oleh pesawat terbang, dan pesawat terbang menjadi
salah satu alat transportasi paling cepat sampai saat ini. Berikut adalah cara kerja dari pesawat terbang. Yang pertama, udara dari depan pesawat memasuki turbojet melalui saluran masuk. Saluran masuk ini berupa diffuser yang merupakan bagian untuk mengubah kecepatan udara menjadi tekanan tinggi dengan cara mengurangi kecepatan. Selanjutnya yaitu afterburner. Afterburner adalah pembakaran bahan bakar yang dilakukan sebelum mencapai nozzle dengan memanfaatkan sisa-sisa gas panas turbin, sehingga semburan gas panas langsung digunakan untuk menggerakkan pesawat yang bisa mendapatkan gaya dorong yang sangat besar. Walaupun tentunya itu menjadi lebih boros, afterburner digunakan untuk pesawat tempur berkecepatan sangat tinggi. Selanjutnya yaitu turboprop. Selain untuk memutar kompresor, pada mesin turboprop juga digunakan untuk putaran turbin untuk memutar baling-baling, sehingga diperoleh efisiensi mesin yang lebih tinggi pada kecepatan sedang. Jenis turbin ini bisa digunakan pada pesawat berkecepatan menengah dan berkapasitas penumpang. Selanjutnya, turboshaft. Sama halnya dengan turboprop, turboshaft memanfaatkan putaran turbin untuk memutar poros untuk keperluan lain, seperti misalnya komponen penggerak, pembangkit listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, turbofan. Turbofan adalah mesin yang juga identik dengan turboprop. Hanya saja putaran turbin digunakan untuk memutar kipas angin. Berbeda dengan baling-baling, kipas berada di dalam saluran mesin dan juga menghasilkan kompresi untuk kompresor, sehingga dikenal istilah bypass ratio, yaitu perbandingan udara yang melalui inti mesin atau turbin dengan udara yang tidak melewati turbin. Yang terakhir yaitu ramjet. Berbeda dengan mesin di atas, ramjet hanya terdiri dari inlet, combustion chamber, dan nozzle. Ramjet ini digunakan pada kecepatan yang sangat tinggi. Pada kecepatan yang sangat tinggi di udara yang masuk ke inlet diperlambat sehingga tekanan dan temperatur akan meningkat secara drastis. Oleh karena itu, tidak diperlukan kompresor. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi kemudian dicampur dengan bahan bakar dan segera digunakan untuk menghasilkan udara berkecepatan tinggi melalui nozzle.